Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 atas nama Gabriela Aromsi Papa dan Siti Hafiza Mafsuka akan membahas tentang gangguan seksual dan identitas gender. Pengertian seksualitas normal. Pola perilaku seksual baik heteroseksual maupun homoseksual itu bervariasi di seluruh dunia, baik dari perilaku dan risiko. Sekitar 20% individu yang telah disurvei melakukan hubungan seks dengan banyak pasangan yang menempatkan mereka pada risiko penyakit menular seksual seperti AIDS. Dua jenis gangguan yang berhubungan dengan seksual, yang pertama adalah disfungsi seksual dan gangguan parafilik. Disforia gender tidak secara khusus merupakan gangguan seksual, melainkan ketidaksesuaian yang nyata antara seks natal atau biologis dan jenis kelamin yang dialami seseorang atau dengan cara mengidentifikasi. Perbedaan gender. Menurut Oliver dan Hayes tahun 1993, yaitu meskipun baik pria maupun wanita cenderung ke arah monogami, di mana pola hubungan seksual yang umum satu pasangan. Jadi, gender perbedaan dalam perilaku seksual ada. Satu umum temuan di antara survei seksual adalah persentase yang jauh lebih tinggi usia pria daripada wanita melaporkan bahwa mereka masturbasi atau merangsang dari untuk orgasme. Nah, mengapa wanita lebih jarang melakukan masturbasi daripada pria? Di mana salah penelitian seks yaitu satu pandangan tradisional yang memperhitungkan perbedaan dalam perilaku masturbasi adalah bahwa wanita telah diajarkan untuk mengisolasikan seks dengan keintiman emosional, sedangkan pria lebih tertarik pada kepuasan fisik. Nah, untuk perbedaan budaya, di sekitar setengah dari lebih dari 100 masyarakat yang disurvei di dunia, luas perilaku seksual pranikah diterima secara budaya dan dorong. Di separuh sisanya, seks pranikah adalah tidak dapat diterima dan berkecil hati. Ini menurut Bancroft tahun 1989. Jadi, apa perilaku seksual yang normal dalam diri seseorang, yaitu budaya belum tentu normal di tempat lain. Bahkan di antara budaya di negara yang sama, dan jangkauan seksual ekspresi harus dipertimbangkan dalam mendiagnosis kehadiran dari suatu kelainan. Nah, untuk poin ketiga yaitu perkembangan seksual orientasi, di mana dalam mempelajari perkembangan orientasi seksual, penekanan baru-baru ini adalah pada luas dan variasi seksual, pola gairah dalam keadaan normal dan adaptif ekspresi seksual. Ini tidak selalu terjadi. Sampai tahun 1970-an, banyak bentuk ekspresi seksual, termasuk homoseksual dan heteroseksual. Adapun pengertian dari seksual disfungsi, yaitu disfungsi seksual meliputi berbagai gangguan di mana orang merasa sulit untuk berfungsi secara memadai selama melakukan hubungan seksual. Disfungsi seksual khusus meliputi gangguan jenis kelamin atau hasrat seksual, di mana ini gangguan seksual ini tidak berfungsi dengan normalnya. Jadi ini dinamakan seksual disfungsi. Adapun penyebab dan cara pengobatan disfungsi seksual, yaitu disfungsi seksual ini berhubungan dengan social transmitted, sikap negatif tentang seks. Hubungan saat ini berbeda kesulitan dan kecemasan yang berfokus pada aktivitas seksual juga sebagai masalah medis sesekali. Adapun pengobatan disfungsi seksual, yaitu dalam beberapa tahun terakhir, berbagai pendekatan medis memiliki tersedia, termasuk obat Viagra dan obat yang serupa. Perawatan ini sebagian besar berfokus pada ereksi difungsi ubin dan efektif untuk sekitar sepertiga pasien yang mencobanya. Beberapa bukti awal pada obat baru flibensin sebagai pengobatan yang mungkin untuk memenuhi hasrat seksual hipoaktif pada wanita, tetapi penelitian ini lebih diperlukan. Kemudian ada gangguan parafilik atau penis deskripsi. Parafilia adalah daya tarik seksual kepada orang-orang yang tidak pantas, seperti anak-anak, atau objek yang tidak pantas seperti pakaian. Parafilia menjadi penyakit ketika ketertarikan seksual menyebabkan gangguan yang signifikan stres atau gangguan pada individu yang menyebabkan kerugian atau risiko merugikan orang lain. Gangguan parafilik ini termasuk gangguan fetishistik, di mana gairah seksual terjadi hampir secara eksklusif di konteks objek atau individu yang tidak pantas. Kemudian
Kemudian gangguan parafilik juga termasuk gangguan eksibisionistik. Nah, di mana kepuasan seksual dicapai dengan mengekspos alat kelamin seseorang. Lalu gangguan parafilik juga termasuk gangguan voyeuristik, di mana gairah seksual berasal dari mengamati individu yang tidak curiga membuka baju atau telanjang. Kemudian ada gangguan transvestik, di mana individu terangsang secara seksual dengan mengenakan pakaian lawan jenis. Lalu ada gangguan sadisme seksual, di mana seksual gairah dikaitkan dengan menimbulkan rasa sakit atau penghinaan. Lalu ada gangguan masokisme seksual, di mana gairah seksual ini terkait dengan mengalami rasa sakit atau penghinaan. Dan yang terakhir ada gangguan pedofilia, di mana gangguan ini adalah dorongan seksual yang kuat ketertarikannya terhadap anak-anak. Dan ada incest, adalah sejenis pedofilia di mana korban terkait seringkali itu putra dan putri. Kemudian ada menilai dan mengobati gangguan parafilia. Perawatan psikososial dan obat apa yang tersedia untuk parafilia dan seberapa efektifkah mereka? Perawatan psikososial dari gangguan ini hanya cukup efektif antara individu-individu yang dengan jarang, tapi agak lebih sukses pengobatannya di pasien rawat jalan yang parah. Kemudian ada dysphoria gender. Nah, dysphoria gender ini adalah ketidakpuasan dengan natal seseorang seks atau biologis dan perasaan bahwa seseorang benar-benar lawan jenis kelamin situs, misalnya seseorang wanita yang terjebak dalam tubuh pria. Seseorang mengembangkan rasa gender atau identitas gender antara 18 bulan dan 3 tahun. Dan tampaknya bahwa identitas gender ini yang kongruen dan inkongruen, di mana identitas gender memiliki akar biologis yang dipengaruhi oleh yang sedang belajar. Pengobatan untuk orang dewasa dengan ketidaksesuaian jenis kelamin ditandai dengan transseksualisme yang mungkin termasuk operasi penggantian kelamin terintegrasi dengan pendekatan psikologi.